Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Maria Kristina Raja Rugut dengan NIM C1CM020071 dari Prodi Akuntansi Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teori dan pengembangan hipotesis. Gimana? Uh, gimana? Materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama itu mengenai pengertian teori, selanjutnya pengertian hipotesis, karakteristik hipotesis, manfaat hipotesis, jenis-jenis hipotesis, dan yang terakhir bentuk rumusan hipotesis. Nah, kita masuk materi yang pertama yaitu pengertian teori. Di mana pengertian teori adalah seperangkat konstruk atau konsep definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik melalui spesifikasi hubungan antara variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Nah, yang kedua itu pengertian hipotesis, di mana hipotesis adalah pernyataan yang diterima secara sementara sebagai suatu kebenaran sebagaimana adanya pada saat fenomena dikenal dan merupakan dasar kerja saat panduan dalam verifikasi. Nah, itu yang materi ketiga itu karakteristik hipotesis. Nah, setelah hipotesis dirumuskan, maka sebelum pengujian yang sebenarnya dilakukan, hipotesis harus dinilai terlebih dahulu. Untuk menilai kelayakan hipotesis, ada beberapa kriteria atau ciri hipotesis yang baik yang dapat dijadikan acuan penilaian. Kriteria atau ciri hipotesis yang baik menurut Furkan yaitu yang pertama ada hipotesis harus mempunyai daya penjelas. Yang kedua, hipotesis harus menyatakan hubungan yang diharapkan ada di antara variabel-variabel. Yang ketiga, yaitu hipotesis harus dapat diuji. Yang keempat itu hipotesis hendaknya konsisten dengan pengetahuan yang sudah ada. Dan yang terakhir, hipotesis hendaknya dinyatakan sederhana dan seringkas mungkin. Nah, untuk manfaat hipotesis terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, hipotesis memberikan penjelasan sementara tentang gejala-gejala serta memudahkan perluasan pengetahuan dalam suatu bidang. Nah, di sini untuk dapat sampai pada pengetahuan yang dapat dipercaya mengenai masalah pendidikan, orang harus melangkah lebih jauh daripada sekedar mengumpulkan fakta-fakta yang berserakan untuk mencari generalisasi dan antar hubungan yang ada di antara fakta-fakta itu. Kedua, itu hipotesis memberikan suatu pernyataan hubungan yang berlangsung dapat diuji dalam penelitian. Nah, penelitian memang dimulai dengan suatu pernyataan, tetapi hanya hubungan antara variabel-variabel sajalah yang dapat diuji. Yang ketiga, itu hipotesis memberikan arah kepada penelitian. Nah, ini hipotesis ini menunjukkan kepada penelitian apa yang harus dilakukan. Fakta-fakta yang harus dipilih dan diamati adalah fakta yang ada hubungannya dengan pernyataan tertentu. Hipotesis inilah yang menentukan referensi fakta-fakta itu. Nah, yang terakhir, hipotesis memberikan kerangka untuk melaporkan kesimpulan penyelidikan. Nah, hipotesis ini akan sangat memudahkan peneliti kalau ia mengambil setiap hipotesis secara terpisah dan menyatakan kesimpulan yang relevan dan hipotesis itu. Artinya, peneliti dapat menyusun bagian laporan tertulis ini di seputar jawaban-jawaban terhadap hipotesis semula sehingga membuat penyajian itu lebih berarti dan mudah dibaca. Nah, materi selanjutnya itu jenis-jenis hipotesis. Nah, jenis-jenis hipotesis ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama hipotesis nol. Hipotesis nol menyatakan lawan dari apa yang diharapkan atau diprediksi oleh peneliti. Disebut dengan hipotesis nol karena menyatakan bahwa tidak ada perbedaan, tidak berpengaruh atau tidak ada hubungan antara hal yang diteliti. Yang kedua, hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif yang banyak dibangun dari literatur dan studi yang telah ada menjadi asumsi yang dapat diterima. Nah,
Eh, Jika uji statistik menunjukkan bahwa perbedaan yang diamati terjadi bukan karena faktor kebetulan, melainkan perbedaan yang nyata serta bukti-bukti yang ada telah yang mencukupi, maka hipotesis nol tidak dapat diterima. Nah, selanjutnya itu materi mengenai bentuk rumusan hipotesis. Itu yang bentuk rumusan hipotesis ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, hipotesis menurut deskriptif. Menurut Sugiono, hipotesis deskriptif ini adalah dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Yang kedua, hipotesis komparatif. Menurut Sugiono, hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Dan yang ketiga, hipotesis hubungan atau disebut juga dengan asosiatif. Dan menurut Sugiono, menyatakan bahwa hipotesis asosiatif adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, saya mengambil kesimpulan bahwa teori adalah seperangkat konstruk atau konsep, definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik melalui spesifikasi hubungan antara variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Nah, hipotesis berasal dari perkataan hipo atau hipo yang tesis dan tesis hipo berarti kurang dari, sedangkan tesis berarti pendapat. Jadi hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara, belum benar-benar status sebagai suatu tesis. Hipotesis memang baru merupakan suatu kemungkinan jawaban dari masalah yang diajukan. Ia mungkin timbul sebagai dugaan yang bijaksana dari si peneliti atau diturunkan dari teori yang telah ada. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.